Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini hari pertama kita puasa juga ya di bulan Ramadan. Dan juga insya Allah ini hari terakhir kita kuliah di semester ini gitu ya untuk statika struktur. Ya. Jadi kalau untuk ujian akhirnya nanti masih sesuai dengan jadwal, metodenya bagaimana, kemungkinan besar sama seperti UTS yang kemarin. Tapi nanti pengumuman lebih lengkapnya akan disampaikan kemudian. Oke ya, hari ini kita akan membahas beberapa aplikasi dari gesekan gitu ya pada mesin ya, mekanisme. Ya. Baik, sebenarnya ada banyak sekali contoh aplikasinya. Cuman di sini kita hanya akan bahas beberapa saja ya, hanya wedges dan screw ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke yang pertama itu wedge. Wedge ini apa? Wedge ini kalau bahasa Indonesia itu baji, ya baji. Nah dia itu apa sih? Bentuknya itu ya seperti ini ya Anda bisa lihat ya. Sebentar. Ini biar muncul ininya apa ya? Mana ya? Nah, ini. Baik ya. Nah ini adalah contoh baji ya, baji. Anda bisa lihat di gambar nih, seperti ini. Seperti ini. Oh, ini bentuknya. Ya. Atau seperti ini. Ya, Anda bisa lihat nih bentuknya seperti ini. Atau seperti ini. Ya, Anda bisa. Ya. Nah, ini simple machine yang digunakan untuk mentransform gaya begitu ya menjadi gaya yang lebih besar yang arahnya kira-kira tegak lurus gitu ya terhadap eh, eh, arah gaya yang diberikan begitu. Jadi contohnya ini. Contohnya yang ini ya. Jadi ketika kita akan memberikan ingin membelah kayu nih contohnya yang di gambar kiri atas ya. Ini adalah gaya gaya yang kita berikan nih. Ups. Ini gaya yang kita berikan ya. Nah, kemudian nantinya di permukaan tempat dia membelah kayu itu nanti akan timbul gaya normal yang cukup besar ya. Yang arahnya itu dia tegak lurus lah istilahnya terhadap gaya gaya tekan yang diberikan. Nah, baji juga bisa juga digunakan untuk misalnya mengubah ketinggian gitu ya dari sebuah benda yang berat begitu ya atau untuk mengganjal gitu ya. Nah, atau kalau yang di sini nih contoh baji juga. Ini biasanya Anda suka dapatkan kalau di Dynabolt ya. Atau Anda pernah pakai atau tidak ya Dynabolt ya. Jadi ketika ini skrunya ini dikencangkan, akan ini bautnya akan narik ke sana begitu ya. Nah, narik ke sana. Ini bagian bajinya itu yang ini nih. Dia itu jadi kalau misalnya dilihat dari sini ya, kira-kira begini nih bentuknya. Begitu. Nah, ini bajinya ini istilahnya. Jadi ketika dia ditarik ke sana gitu ya. Ketika dikencangkan. Nah, di sini ada sleeve ya, sleeve cangkang nih. Ini bagian cangkangnya nih, cangkang. Nah, cangkangnya ini nanti akan ketika dia bajinya ini ditarik ke kanan, maka cangkangnya akan berdeformasi. Ya, akan menjadi katakanlah menjadi seperti ini, jadi terbuka begitu istilahnya. Jadi seperti ini kira-kira. Nah, ini nantinya akan ketika misalnya kita memakai ini ya, macam bolt semacam ini, ketika kita sudah lubangi ininya katakanlah betonnya begitu ya, maka nanti ini akan mencengkram betonnya ke sana gitu, mencengkram. Sehingga boltnya ini akan sulit untuk copot, untuk lepas. Kira-kira seperti itu. Ya, ya ini contoh penggunaan wedge. Ya. Baik, sebentar.
Baik. Nah, ini berikutnya nih contoh yang lain ya. Ini contoh yang lain penggunaan which ini diantaranya untuk mengatur misalnya ada balok ya, seperti di gambar sebelah kiri ya. Ini kita bisa lihat di sini gambar ini. Nah, balok dengan massa M, ya, ini kita ingin atur ketinggiannya. Nah, ini kita menggunakan wedges, baji. Ini adalah bajinya. Ya, dengan cara kita menekan ke kiri dengan memberikan gaya ke kiri. Kira-kira seperti itu. Ya. Sehingga nantinya si balok ini bisa bisa naik atau turun. Ya, seperti itu. Ya, kalau di bajinya didorong ke kiri, maka baloknya akan naik. Dan sebaliknya kalau bajinya ditarik ke kanan, maka baloknya akan turun. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana free body diagramnya? Ya, Anda bisa lihat di sebelah kanannya. Begitu. Jadi ketika, misalkan contoh ya, Anda lihat yang gambar bajinya dulu nih, yang ini. Yang ini ya. Yang ini nih. Ya, yang ini. Jadi ketika gaya P diberikan ke kiri, ya, maka akan muncul sebenarnya ini adalah gaya resultan ya, R1 dan R2 itu adalah gaya resultan dari gaya gesek ya. Gaya geseknya itu melawan ya, dan gaya normal tentu saja ya. Ini adalah normal, maaf ini kurang lurus. Seperti ini adalah normalnya. Ini adalah gaya geseknya ya. R1 itu adalah resultannya gitu ya, antara gaya gesek ya dan gaya normal. Dan seperti biasa, gaya gesek itu arahnya pasti akan mencoba melawan kecenderungan benda itu bergerak ya. Jadi kalau dalam kasus ini bajinya memiliki kecenderungan gerak ke kiri ya, karena itu gaya gesek ke kanan. Gitu ya. Nah, di sini pada baji memiliki dua permukaan ya, dua permukaan gesek pada baji yang bawah dan yang atas. Anda perhatikan ya di situ. Ya. Nah, ini juga sama nih gaya geseknya dan ini gaya normal ya. Ini gaya geseknya ya, dan ini gaya normal. Oke. Nah, di sini berapa pertanyaannya? Berapa besar gaya geseknya? Nah, untuk kasus baji ya, kasus baji ini kan kasus baji ini si bajinya ini akan bergerak begitu ya, akan bergerak. Nah, berarti persyaratannya ya ketika dia akan bergerak ya, permukaan gesek itu dia benda itu akan bergerak begitu ya. Itu artinya gaya gesek statisnya itu sudah maksimum begitu ya. Gaya gesek statisnya sudah maksimum. Jadi artinya di sini besar nilai F atau gaya geseknya itu pasti mu S dikalikan N gitu. Ya. Mu S dikalikan N. Seperti itu ya. Baik di permukaan yang bawah maupun permukaan yang atas. Ya. Kedua-duanya harus terpenuhi ya, bahwa gaya gesek itu mu S dikalikan N. Kalau salah satu tidak terpenuhi maka dia belum bergerak, ya tidak akan bisa bergerak. Ya. Dia akan mulai bergerak ketika keduanya ya itu dalam kondisi gaya gesek maksimum alias mu S dikalikan N. Nah, kemudian di sini ada sudut pi ya. Ini Anda lihat ada sudut pi. Di sini ada sudut pi. Ya, pi. Nah, pi ini adalah koefisien sudut koefisien gesek statis. Mungkin Anda ingat yang pelajaran sebelumnya, ya, mu S itu sama dengan tangen pi, ya. Ya. Ini mu S ya. Mu S sama dengan tangen pi. Artinya di sini adalah sudut di mana itu sudut kritis lah, sudut yang dibentuk antara normal dengan arah dengan gaya resultannya. Ya. Nah, makanya di sini dalam contoh ini free body diagram ini gitu ya, ini digambarkannya R1 itu resultan ya, dia langsung membentuk sudut pi terhadap gaya normal. Itu artinya ini adalah gaya gesek maksimum ya, seperti itu. Oke. Nah, demikian juga kalau kita lihat yang atas ya.
bagian yang atas permukaan atas ya, ada R2 di situ. Nah, R2 ini membentuk sudut, itu adalah resultan sebenarnya, resultan antara gaya gesek F dengan gaya normal ya, gaya normal yang atas ya, antara baji dengan balok. Yang bawah ini, kalau yang bawah antara baji dengan lantai ya. Nah, di situ membentuk sudut pi sama, begitu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ketika kita tengok free body diagram baloknya ya, maka yang muncul seperti ini ya. Jadi ada gaya berat mg, kemudian ada apa namanya? Gaya resultan R2 ya. Dan kemudian ada gaya normal nih sebenarnya, R3 ini adalah gaya normal dari dinding. Pak, kok gaya normalnya yang bekerja hanya di sebelah kiri, yang sebelah kanan nggak ada. Kenapa begitu? Karena balok ini ya kan dia itu ada punya kecenderungan itu tergeser ke kiri ya, terdorong ke kiri gitu. Akibat adanya komponen R2 yang arahnya ke kiri ya. Ya, sehingga akhirnya yang muncul gaya normalnya hanya di sisi yang sebelah kiri saja, bukan yang sebelah kanan. Nah, itu akan berubah ketika misalnya Anda ingin menurunkan balok ini dengan cara menarik baji ke kanan, artinya P-nya diberikan ke arah kanan. Nah, kalau seperti itu nanti gaya normalnya berpindah bukan di sisi sebelah kiri, tapi di sisi sebelah kanan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada gambar vektor. Nah, ini sebenarnya ini untuk penyelesaian ini ya secara grafik ya, secara vektor ya. Di mana di sini apa namanya? Kita mulainya dari mana? Kita mulainya dari penyelesaiannya dengan cara melihat free body diagram yang baloknya dulu. Di dalam hal ini mg-nya kan diketahui, beratnya diketahui, berat baloknya. Nah, jadi kita bisa gambarkan vektor berat balok ya, mg ini ya, seperti ini ke bawah. Arahnya kita tahu, besarnya juga kita tahu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita gambarkan vektor R2. R2 kita tahu arahnya, tapi besar kita masih belum tahu ya di situ ya. Nah, di sini apa namanya? Sudutnya itu adalah sudut R2 terhadap garis vertikal itu adalah pi ditambah alfa. Pi ditambah alfa. Ya, pi ditambah alfa ini. Ini bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita tarik garis ke sana, kemudian ini kan originnya ya. Nah, kemudian nanti ada gaya normal yang arahnya horizontal, persis horizontal yang pada akhirnya nih dia harus close loop ya, kembali ke nol. Ya sehingga akhirnya kita bisa gambarkan ya nantinya seperti ini. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita gambar misalnya gini ya, pertama Anda tahu Anda tahu mg-nya dulu seperti ini. Kemudian Anda R2 hanya tahu arahnya saja, misalnya arahnya begini. Nah, Anda buat putus-putus. Kemudian R3 Anda tahu hanya arahnya horizontal, tapi R3 ini pasti pada akhirnya akan menutup close loop, menutup vektor ini gitu ya, kembali ke origin. Jadi pasti kita akan gambarnya seperti ini. Nah, kira-kira begini. Maka dari sini kita akan dapatkan oh ini adalah R3 dan ini adalah R2. Kira-kira seperti itu langkahnya ya. Kalau untuk mendapat secara grafik ya. Nah, dengan cara yang mirip kita tengok free body diagram di batang 2 ya, seperti itu. Oke, nah ini adalah gaya yang dibutuhkan untuk menaikkan si baloknya itu. Oke. Oke. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau tadi P yang tadi ya, yang gambar sebelumnya itu dilepas ya, maka weight-nya itu akan tetap dalam kondisi diam begitu ya. Nah, untuk kondisi tersebut, maka supaya kesetimbangan itu tercapai, maka gaya
resultan R1 dan R2 itu harus kolinier, harus segaris. Ya. Maaf, ini salah. Oke, nah seperti ini. Jadi misalnya P yang tadi itu dilepas ya, P tadi dilepas. Maka supaya dia di dalam kondisi setimbang alias dia tidak turun, si baloknya itu tidak turun, tidak meluncur turun begitu ya. Ya. Maka gayanya ini gaya resultan R1 dan R2 itu harus kolinier sehingga persamaan kesetimbangan itu tetap terpenuhi. Nah, ini adalah kondisi di mana misalnya contohnya yang A ya, yang A gambar A, slipping impending at upper surface ya. Jadi artinya di sini kondisi misalnya yang kondisi ekstrimnya itu adalah yang akan slip itu permukaan yang atas ya. Permukaan yang atas. Artinya apa? Artinya apa namanya? Sudut ya, sudut yang dibentuk antara resultan R2 gitu ya dengan sumbu normalnya itu sama dengan pi. Sama dengan pi. Ya. Jadi sama dengan pi yang ini nih, seperti ini. Ya. Ini kan sumbu normalnya putus-putus ini ya, putus-putus ini. Ini sumbu normal. Ya. Membentuk sudut pi, artinya seperti itu. Nah, kemudian kalau yang bawahnya akhirnya berapa sudut yang terbentuk yang di bawah ini antara R1 dengan sumbu normal yaitu pi minus alfa. Alfa itu adalah sudut kemiringan bajinya. Alfa ini sudut kemiringan bajinya. Ya. Ya. Ini bisa dipahami ya. Jadi sudut ini sama dengan alfa dikurang, pi dikurangi alfa. Ya, yaitu sudut ini sebenarnya. Maaf. Sudut ini nih. Sudut ini ya, antara ini dengan ini. Ya, sudut ini. Ya, yaitu pi dikurangin alfa. Oke? Bisa pahami gitu ya. Nah, kondisi ekstrim yang lain ya, itu yang slip itu yang permukaan bawahnya. Kalau yang tadi ini kan, yang ini yang slip permukaan atasnya. Nah, kondisi ekstrim yang lain yang ini, yang slip itu adalah permukaan bawah, permukaan bawahnya. Nah, dalam kondisi ini berarti sudut yang dibentuk antara resultan R1 dengan sumbu normal itu adalah pi, seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini sudut yang dibentuk oleh R2 ya terhadap sumbu normalnya itu adalah pi dikurangi alfa ini. Ya. Itu sudut yang ini nih. Nah, ini pi dikurangi alfa. Oke. Nah, ini artinya apa? Artinya ini kan ada dua ekstrim ya, dua ekstrim. Yang ekstrim pertama slipnya di atas, yang bawah itu yang satu lagi slipnya di bawah ya. Nah, ini kita lihat yang B ya. Ya. Ini artinya apa? Artinya bajinya ini tidak akan slip ya sepanjang sudutnya itu ya dalam range ini 2 pi dikurangi alfa. 2 pi dikurangi alfa. Oke. 2 pi dikurangi alfa. Anda bisa lihat di sini ini yang kan antara sebenarnya ini garis ini ya, garis ini dan garis ini kan yang ini tuh mengacu ke sini ya, yang ini mengacu ke sini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sepanjang sudut R-nya ya, sudut resultan itu masih dalam range 2 pi dikurangi alfa, maka dia tidak akan slip. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada nih kalimatnya. In order for the wedge to slide out of its place, slippage must occur at both surfaces simultaneously. Oke ya. Otherwise, the wedge is self-locking. Jadi artinya self-locking itu dia tidak ketika gayanya itu dilepas ya, maka dia akan tetap diam, self-locking. There is a finite range of possible intermediate angular position of R1 and R2 for which the wedge will remain in place. Yaitu ini tadi 2 pi minus alpha ya. Nah, the wedge is self-locking as long as
Maaf ini alfa ya. Alfa lebih kecil sama dengan 2 pi. Oke, ya. Jadi ini adalah kondisi di mana wedge ini akan self locking, dia nggak akan bergeser, ya. Ya. Dia nggak akan bergeser ketika gayanya itu dicopot, dilepas atau tidak diberikan lagi. Ya. Ini kondisinya. Ini artinya ketika kita membuat wedge ya, nah ini supaya wedge-nya itu self locking, maka sudut kemiringan wedge-nya itu harus lebih kecil sama dengan 2 pi. Pi-nya itu apa? Pi itu kan ini terkait dengan koefisien gesek ya, dengan koefisien gesek. Jadi mu, Anda ingat ya, mu s sama dengan tangen pi. Ya, alias pi sama dengan ya seperti itu. Oke ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin bingung nih masih. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke ya, nanti ini kita ada berikutnya ada contoh soal ya, contoh soal yang lain. Di sini lebih kepada konsepnya yang awal ini, konsep baji itu atau wedge itu. Ya. Jadi wedge itu ya biasa digunakan untuk misalnya misalnya tadi contohnya menyesuaikan ketinggian gitu kan atau memberikan gaya yang jauh lebih besar ya untuk misalnya mengangkat atau menurunkan balok gitu bisa seperti itu. Nah, wedge itu harus didesain sedemikian sehingga ya, ketika misalnya gayanya itu sudah tidak diberikan lagi, itu dia tidak slipping balik, tidak balik lagi gitu. Ngerti ya? Jadi misalnya ini kan contoh kasus ini. Ini kita ingin menaikkan balok M nih, balok M dengan cara memberikan gaya P ke kiri. Nanti suatu saat ini dia akan naik ke atas gitu kan ya, M-nya akan menyesuaikan ketinggian ke atas. Nah, kita kan ingin dia tetap in place kan, dia tetap tidak bergerak lagi, tidak bergeser ke bawah lagi. Ketika P-nya ini kita lepas. Seperti itu. Ngerti ya? Ya. Nah, supaya itu tercapai, maka kondisi yang harus dipenuhi adalah ini ya. Bahwa kemiringan baji, sudut kemiringan baji atau alfa ini ya, itu harus lebih kecil sama dengan 2 pi. Oke ya? Ngerti ya di sini. Ini lebih masalah konsepnya dulu. Oke, sekarang kita akan masuk ke nah ini kalau ini untuk kondisi menurunkan beban. Artinya weight-nya ditarik ke kanan ya. Jadi ini sebenarnya kebalikannya saja ya, kebalikannya saja. Oke. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal ya, contoh soal wedges ya. Nah, di sini ada the uniform stone in the figure has a mass of 500 kg. Ya, ini ada batu ya. Ceritanya batunya kondisinya uniform ya. Uniform. Artinya apa? Artinya titik beratnya di tengah gitu. Ya, seperti itu. Masanya 500 kg and is held in the horizontal position using a wedge at B. Ya. Digunakan wedge di sini nih. Seperti itu. Ya. Antara titik A dengan B ini selevel ya, satu level yang sama. If the coefficient of static friction is mu s equal to 0.3 at the surfaces of contact. Ya, jadi artinya di sini koefisien geseknya 0,3 ini di semuanya ya, baik itu antara baji dengan lantai ya, maupun antara baji dengan stone. Oke. Itu sama mu s-nya 0,3. Oke, ya. Nah, determine the minimum force P needed to remove the wedge. Assume that the stone does not slip at A. Ya. Jadi berapa ya gaya P yang dibutuhkan ya untuk melepas wedge-nya ini. Ya. Jadi gaya P-nya diberikan ke arah kanan. Ya. Nah, ada assume that the stone does not slip at A. Artinya apa? Artinya F A
itu lebih kecil sama dengan mu NA. Ya, begitu ya, betul kan? Nggak slip. Oke, sedangkan kalau untuk yang di wedges pas slip dua-duanya kan syaratnya wedge-nya itu akan slip ya, itu kedua permukaannya harus slip. Artinya koefisien gesek, gaya geseknya itu maksimum di kedua permukaan wedge-nya itu. Oke ya, lanjut ya. Maaf nih, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Bisa Pak. ya? Oh. Oke, saya pikir tidur. Oke ya. Lanjut ya, kita lanjut nih. Nah, ini adalah free body diagram ya, dari balok. Ya, Anda bisa lihat ya, free body diagramnya. Di sini ada berat, ini 0,98 dikalikan 500. Maaf, 9,8 dikalikan 500. Ya. Itu ini, 4.905. Ya. Kemudian di A ini ada gaya gesek dan gaya normal. Ya. Kemudian di B juga ada gaya gesek dan gaya normal. Nah, ini 7 derajatnya menyesuaikan dengan sudut bajinya. Ya, sudut bajinya 7 derajat. Oke. Nah, di sini ada gaya gesek. Ya, gaya gesek. Ini saya ini kan dulu deh. Sorry. Nah, ini lebih jelasnya dulu nih. Mungkin lihatnya lebih enak dari sini dulu, dari bajinya dulu ya. Jadi bajinya ini kan diberikan gaya ke kanan nih oleh P. Ya. Dan dia pasti akan dilawan oleh gaya gesek ke kiri. Betul ya? Baik di permukaan bawah maupun permukaan yang atas. Ya. Nah, permukaan yang bawah gaya geseknya berapa? Yaitu adalah mu S dikalikan N. Ya kan? Mu-nya tadi kita sudah ketahui, mu-nya sama dengan 3 ya. Mu sama dengan, maaf, 0,3 maksudnya. Mu sama dengan 0,3. Ya. Jadi di sini F-nya ini sama dengan mu S dikalikan NC. Ya. Kalau yang ini, mu S dikalikan NB. Oke ya? Ini bisa dipahami ya? Gampang ya? Salah ya? Oke. Nah, jadi gaya geseknya itu arahnya ke kiri. Ya. Baik yang di bawah maupun yang di atas. Karena bajinya punya kecenderungan berselip ke kanan. Oke ya? Impending motion-nya itu ke kanan. Ya. Oke, di sini ada berapa yang tidak diketahui? Di sini ada 3 yang tidak diketahui, yaitu NC, NB, dan P. Ya. Padahal persamaannya cuma 2. Jadi kalau kita membuat persamaan kesetimbangan di baji itu hanya 2, yaitu sigma fx dan sigma fy. Ya. Jadi tidak ada sigma momen, ya, karena dianggap yaitu seperti titik lah ibaratnya ya, seperti itu. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, apa namanya? Nah, karena kita tidak bisa selesaikan dengan free body diagram yang di bawah ini, karena ada tiga unknown ya di bawah ini ya. Nah, kita tengok free body diagram yang balok. Oke. Nah, free body diagram yang balok ini ada berapa yang tidak diketahui? Ada 3. Ya, yaitu FA, NA, NB. Oke? Cuma 3. Nah, balok ini kita punya 3 persamaan kesetimbangan kalau untuk balok. Sigma fx, sigma fy, dan sigma momen sama dengan 0. Oke? Jadi, artinya kita bisa selesaikan ya, dengan membuat persamaan kesetimbangan untuk yang balok ini. Begitu, ya. Oke. Nah, ini kita hitung kesetimbangan momen di A ya, di titik A ini. Ya, ini A nih. Ya. Hitung kesetimbangan momen di A ya, sigma M sama dengan 0 minus 4.905 dikalikan 0,5 meter. Ini bisa dipahami ya, gampang ya. Kemudian ditambah NB cos 7. NB cos 7 itu yang ini. Ya, ini adalah NB cos 7 ya. Kemudian
dikalikan 1 meter, ya karena lengannya 1 meter. Gitu. Kemudian ditambah 0,3 NB sin 7. Itu yang mana? Yang ini nih. Maaf. Yang ini. Ya. Seperti itu. Ya. Ini bekerjanya di mana? Bekerjanya bukan yang saya gambar, bekerjanya di sini. Bekerjanya di sini. Bekerjanya di sini. Ya. Ini cuma sekadar mengilustrasikan sin-nya gitu ya. Ya. Jadi 0,3 NB sin 7 derajat dikalikan 1 meter. Maka kita akan dapatkan NB 2383. Oke ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, selanjutnya kita kemana? Selanjutnya kita tengok apa namanya? Tengok persamaan kesetimbangan, maaf, tengok free body diagram yang bawah. Tengok yang ini nih sekarang kita. Ya. Sekarang kita tengok ini, ya. Nah, di sini punya dua persamaan kesetimbangan, sigma fx dan sigma fy sama dengan 0. Ya, kita mulai dari sigma fy sama dengan 0. Ya. Di sini NC, ya, gampangnya NC minus NB cos 7, ya. NB cos 7 itu ini. Ya, ini adalah NB cos 7, ya. NB cos 7. NB sudah diketahui dari persamaan sebelumnya, yaitu 2381. Karena itu langsung ditulis angka di sini. 2381 cos 7. Dikurang 0,3 NB 0,3 NB sin 7. Ya. Itu yang ini. Ini yang ini ya, kira-kira seperti ini ya. 7 derajat kan sudutnya ini kan 7 derajat ya. Ya, 0,3 NB sin 7. Ya. Ya, yang ini 0,3 NB sin 7. Nah, kita akan dapatkan NC sama dengan 2452. Oke. Nah, sekarang kita NB sudah dapat, NC sudah dapat, maka kita bisa hitung P. Ya. Ya, mudah ya di sini. NB sin 7. Maaf. Iya betul ya, NB sin 7. Dikurang 0,3 NC ya. Bentar. Ini 0,3 NC nih ya, yang ini ya. Yang ini. Ya. NB sin 7 itu yang ini. Sebentar. Bentar. Ini plus P, berarti plus ya ini. Ini adalah NB sin 7 nih. Ya. Ini NB sin 7 ya, ini yang saya baru buat ininya apa? Panahnya. Itu NB sin 7 ya. Dikurangi 0,3 NC. Ini masih NB ya. Dikurangi 0,3 NB cos 7, yaitu yang ini. Ya. Yang barusan saya buat itu adalah NB cos 7 ya. Ya, 0,3 NB cos 7 ya. Kemudian plus P ya, P-nya itu ini ya. Minus 0,3 NC. Ya, 0,3 NC itu ini. Ya, 0,3 NC. NC-nya kita tahu 2452. Sehingga akhirnya kita dapatkan P-nya sama dengan 1154,9 Newton alias 1,15 kilonewton. Ya. Seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini masih bangun ya? Halo? Halo, Pak. Oke. Pak. Oke ya. Pak. Saya pikir nyalahin ini Zoom habis itu tinggal tidur.
Lagi dicerna, Pak. Lagi dicerna, Pak. Masih Oh, lagi mencerna, Pak. dicerna. Iya, Pak. Lemes karena puasa, Pak. Oh gitu. Oke, yang semangat puasanya ini baru hari pertama nih. Ya. Oke, silakan. Bisa diikuti nggak? Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Langsung aja. Masih bisa, Pak. Bisa ya. Jadi ini saya review dari awal lagi deh di sini. Jadi ini balok ada batu ya 500 kg ya. Nah, dia itu diganjal oleh wedge ya di B ya. Nah, kemudian wedge-nya ini mau ditarik ke kanan ya. Ingin dilepas ceritanya. Nah, pertanyaannya berapa nilai P minimum yang dibutuhkan untuk menarik si baji ini. Baji itu akan terlepas, syaratnya adalah di dua permukaannya, ya baik yang di bawah maupun yang di atas, ya itu dalam kondisi slip dua-duanya. Artinya gaya geseknya maksimum, ya yaitu mu s dikalikan normalnya. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa gambarkan nanti ini free body diagramnya, ya. Ini free body diagramnya untuk saya lihat yang batu dulu nih, yang batu seperti ini ya. Jadi ada normal di A, ada normal di B ya. Normal di B ini mengikuti permukaan bajinya ya, normal terhadap permukaan baji. Ya. Kemudian ada gaya gesek ke kanan. Yang di atas nih ke kanan, ini ke bawah. Nah, kalau kita saya lupa tadi itu ngasih tahu. Nah, di sini kalau kita lihat bajinya, gaya geseknya itu ke kiri. Ya, karena dia ingin melawan pergerakan ke kanan. Oke. Nah, karena itu ketika kita tengok gaya gesek yang di batu, ya yang ini nih, yang saya lingkar ini, ya, ini arahnya kebalikan dari yang di baji. Kalau di baji arahnya ke kiri, berarti dia di sini ke kanan. Berarti seolah nih batunya ini merasakan seolah ditarik ke kanan oleh gaya geseknya itu, gaya gesek di baji itu. Oke ya, paham ya? Nah, kemudian ya udah selanjutnya tinggal persamaan kesetimbangan. Anda mulai dari mana? Mulainya dari yang atas, dari free body diagram yang atas. Karena jumlah yang tidak diketahuinya sama dengan jumlah persamaannya. Kalau yang bawah, jumlah yang tidak diketahui lebih banyak dibandingkan persamaannya. Ya. Jadi Anda mulai yang atas, free body diagram yang atas. Ya. Hitung kesetimbangan momen di A, Anda dapat NB. Oke. Di sini kan yang tidak diketahui ini ada 3 ya, FA, NA, dan NB. Pak, FA kenapa bukannya mu dikalikan NA? Yang FA ini. Kenapa bukan mu dikalikan NA? Nah, nanti dulu. Tadi kondisi soalnya adalah tidak terjadi slip di A. Karena tidak terjadi slip di A, maka FA itu lebih kecil dari mu dikalikan NA. Artinya bukan mu dikalikan NA, tapi harus lebih kecil dari mu dikalikan NA. Oke ya? Seperti itu. Ya. Nah, jadi yang tidak diketahui 3 di sini FA, NA, dan NB. Ya. Karena kita hanya perlu mencari NB, ya kita hitung kesetimbangan momen di A. Ya. Maka dari sini kita dapat NB. Oke? Karena di sini Fs, gaya geseknya di sini itu fungsi dari gaya normal, yaitu 0,3 dikalikan NB yang ini. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya Anda tengok free body diagram yang bawah. Nah, sigma Fy sama dengan 0, Anda akan dapat NC, karena NB sudah diketahui. Oke. Kemudian hitung sigma Fx sama dengan 0, Anda akhirnya dapat P. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, permisi, kalau di bajinya kenapa nggak bisa pakai sigma momen, Pak? Oke, ya. Jadi di baji ini ya, jadi baji ini pertama ukurannya pasti jauh lebih kecil ya dibandingkan benda atau massa benda yang akan diganjal atau diangkat begitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, terus yang kedua dari segi dimensi juga kecil gitu. Sehingga kita bisa kurang lebih ya mengabaikan begitu ya. Atau kita bisa mengasumsikan seluruh gaya-gaya
resultannya itu semuanya itu akan melewati titik yang sama gitu, seperti itu ya. Jadi apa istilahnya ya, jadi artinya tuh kita seperti melihat kesetimbangan titik gitu ya, kira-kira seperti itu. Soalnya gini, ini saya coba gambarkan ya, ini misalkan, ini kalau misalnya bukan baji ya, ini misalkan balok ya, balok. Nah, kalau nggak salah kita pernah deh ada contoh soalnya kayak gini. Nah, ini ada W, kemudian ini ada gaya P gitu ya, ada gaya P ya. Nah, supaya misalnya baloknya ini masih diam ya, kondisinya diam, artinya persamaan kesetimbangan itu berlaku, sigma F sama dengan 0 itu berlaku. Nah, kita kan seringkali gambarnya begini nih, oh ini normal, ini gaya gesek gitu kan ya, seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini kurang tepat, ya, ini kurang tepat. Jadi sebenarnya gaya gesek dan normalnya itu sedemikian sehingga nantinya, ya misalnya saya gambar, nantinya nih gaya resultannya, ini adalah gaya resultan antara gaya gesek dengan, ini gaya gesek ya, ini gaya gesek F, ini adalah normal, sehingga resultannya itu melewati titik yang sama, concurrent. Ya, jadi ketiga gaya itu baik P gaya dorongnya P ini atau W gaya beratnya maupun R itu mereka melewati titik yang sama. Ini adalah syarat dia sigma F sama dengan 0, ya kan? Syarat sigma F sama dengan 0, seluruh gaya-gaya yang bekerja pada benda itu melewati satu titik yang sama. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya titiknya ini di sini, resultannya ini. Gitu. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka kita punya 3 persamaan, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau baji ini dianggap dia tuh sangat kecil gitu. Gitu ya. Jadi dianggap ya gampangnya sih jadi titik aja gitu. Jadi semuanya itu seperti di titik itu bekerjanya. Baik gaya P-nya, baik gaya geseknya, baik gaya normalnya gitu ya. Ini gaya normal sini gaya gesek. Kira-kira gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Tapi kalau Bisa ya? misal bajinya ada dimensinya gitu, boleh Pak pakai atau Bajinya biasanya nggak dikasih dimensinya sih. Karena oh, dianggap kecil. ya, Jarang sekali ya ngasih dimensi baji. Palingan yang paling banter ngasih sudut. Ya, oh ya. Terima kasih Pak. ya. Oke. Sudut Pak izin kemiringan baji bertanya. biasanya yang dikasih. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Yang FA itu bukannya kalau misalkan dia gaya geseknya maksimum juga bisa dibilang belum bergerak ya? Ya, itu artinya impending motion, ya sesaat lagi bergerak, gitu. Ya. Berarti walaupun maksimum juga bisa dibilang belum selip kan Pak? Bisa ya, cuman nih masalahnya gini, ya masalahnya gini. Ini kan kita ingin menarik baji di kanan, di B, ya. Jadi kondisi awal yang harus terpenuhi adalah yang B itu harus slip lebih dulu, gitu. Yang B harus slip lebih dulu dan A-nya itu dia tidak slip, gitu. Kalau misalnya kita yang A-nya itu kita asumsikan dia impending motion juga, maka yang kanannya juga impending motion juga, yang B impending motion. Maka ketika P-nya ini lebih diberikan P lebih besar gitu ya, maka yang bergerak nanti dua-duanya. Nanti ya. Yang slip nanti akhirnya akan dua-duanya kalau kayak gitu. Gitu. Jadi kondisi ini khusus nih. Jadi ketika P-nya dibesarkan, besarkan, ya. Nih, Anda bisa bayangin ya. Ini kan P-nya pertama kecil dulu nih. Oh, yang kiri nggak slip, yang kanan nggak slip, ya kan?
terus gitu kan. Nah, hingga suatu saat yang kanan udah mau slip nih. Ya. Nah, kalau misalnya kan di sini kondisinya kiri itu tidak slip, dia cukup gitu ya. Ya berarti paling baik ya dalam menyelesaikan kasus ini, yang kiri itu dia tidak pernah sampai ke dalam kondisi impending motion. Gitu. Karena kalau sampai impending motion juga nanti ketika gayanya ada khawatiran ketika gayanya diberikan lebih besar lagi, maka dua-duanya sama-sama slip. Si anunya slip juga, si bajinya slip, si di A-nya juga slip juga gitu. Ngerti ya? Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Yuk. Ya. Oke, silakan. Ada lagi mau ditanyakan? Cukup ya? Lanjut ya, kita lanjut yang soal berikutnya kalau kita. Baik, ini ada satu soal lain, mirip juga, ya baji juga. Jadi ada the horizontal position of the 500 kg rectangular block, ini sama nih, 500 kg juga. Nggak tahu kayaknya favorit ya besar 500 kg nih. Ya. Is adjusted by 5 degree wedge ya. Under the action of force P. Ini wedge-nya ya, yang wedge-nya ini ya. Anda bayangkan nih gimana caranya menggeser balok seberat 500 kg. Kalau tidak pakai baji, luar biasa berapa gaya yang harus diberikan, gaya P yang harus diberikan nih untuk ngegeser. P yang di sini nih, katakanlah P2 ya. Untuk ngegeser ini pasti jauh lebih besar dibandingkan P yang ini. Nah, makanya baji itu dikatakan sebagai simple machine ya. Mesin simple gitu. Yang itu sebenarnya sudah digunakan sejak dahulu kala gitu. Ya kan banyak ya simple machine itu seperti baji, pulley, terus lever itu untuk mengungkit gitu kan. Ya contohnya seperti itu. Bidang miring, nah, itu adalah simple machine. Nah, ini baji ya. Nah, ini kita sekarang bisa bahas baji. Jadi dengan baji ini kita bisa menggeser balok ini ya yang masanya 500 kg dengan gaya yang jauh lebih kecil ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, di sini diketahui coefficient of static friction of both wedge surfaces is 0.3. Jadi permukaan yang di sini ya maupun permukaan yang di sini ya, ini keduanya nih mu-nya sama dengan 0,3 ya. Ini sama 0,3. Nah, kemudian diketahui juga coefficient of static friction between the block and the horizontal surface, berarti artinya yang di sini nih, ya, yang di sini. Ini besarnya mu-nya sama dengan 0,6. Oke. Ya. Oke. Sekarang determine the least force P required to move the block. Pertanyaannya berapa gaya P minimum untuk bisa menggeser blok ini, menggeser balok ini. Oke, soalnya bisa dipahami ya? Ya, bisa dipahami ya soalnya ya? Oke. Jadi nanti gaya P diberikan ya ke bawah nih. Sehingga wedge-nya ini punya kecenderungan untuk bergeser ke bawah. Sehingga nantinya dia akan memberikan gaya normal ke kanan. Ya, kira-kira seperti itu. Dan juga ke kiri yang di sini. Kira-kira seperti itu ya. Kebayang ya, bisa dibayangkan ya. Nah, gaya normal ke kanan inilah yang nantinya akan digunakan untuk mendorong si baloknya ini. Oke ya. Oke ya, oke, baik. Sekarang kita kerjakan. Nah, ini saya belum sempat ngopi-ngopi nih di sini, jadi harus bikin sendiri nih. Ya, di sini Anda bisa buat free body diagramnya ya, free body diagramnya. Jadi yang pertama wedge-nya nih, wedge-nya. Ya. Ini ada P, ya. Ya. Nah, kemudian di sini akan ada ya. Maaf, kebalik. Salah. Gaya normalnya salah nih. Yang mana nih? Ini
Ini nggak bisa ngapus lagi. Ada aja Bang. Ini normalnya ke kiri ya. Sorry. Nih. Nah, ini kemudian ini gaya geseknya melawan P ya. Oke, ya. Katakanlah ini normal 1, ini F1, ini F2, ini normal 2. Ini penghapus mana ya? Sebentar deh. Astagfirullah, susah banget. Discard aja lah. Astaga. Ini ngajak berantem nih ininya. Udah erase all aja deh. Tuh, erase all-nya juga Sabar nggak Pak, mau. puasa Pak. Ini udah diminta erase all tuh. Kenapa nggak mau nih? Aduh, bener-bener. Aduh. Saya buat lagi ya. Oke. Oke, ya. Kemudian kalau gambar baloknya kira-kira seperti ini. Ya. Makanya adalah N2. Ini langsung aja 5 kilonewton ya. 5.000 Newton alias 5 kilonewton. Kemudian di sini ada katakanlah F3 N3 ya. Oke, di sini bisa dipahami nih. Ups. Free body diagramnya. Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Paham ya? Jadi di sini apa namanya? Kalau kita lihat bajinya ya, bajinya itu kan didorong oleh P ke bawah, maka gaya geseknya akan melawan, ya, melawan pergerakan ke bawah itu, ya. Makanya baik F1 maupun F2 itu ada arah ke kanan, ke atas maksud saya, ya, ke atas, ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita tengok free body diagram untuk yang batu, ya, maka di situ N2-nya ini arahnya kebalikan dari N2 yang free body diagram yang sebelah kiri, ya. F2-nya juga arahnya kebalikan dari F2 di free body diagram yang baji yang di sebelah kiri, ya. Nah, kemudian di sini di batu itu ada gaya berat 5 kN, dibulatkannya 5 kN. Kemudian ada gaya gesek
yang arahnya melawan N2. Ya, karena kan baji ini seolah akan mendorong batunya ke kanan. Jadi akan dilawan dengan gaya gesek ke kiri oleh F3. Ya. Oke ya. Nah, di sini ada kondisi awal ya, bukan kondisi awal, kondisi syarat ya. Syarat bahwa ini semua ini akan slip ya. Akan bergerak yaitu ketika mana nih? Ketika ini teh. F1 sama dengan mu dikalikan N1 sama dengan tadi berapa? 0,3 ya? Ya, 0,3 ya. 0,3. Dengan 0,3 N1 ya. F2 sama dengan mu S dikalikan N2 sama dengan 0,3 N2 ya. Kemudian F3 sama dengan mu S-nya dikalikan N3 sama dengan 0,6 N3 ya. Ini adalah prasyaratnya ya supaya slip itu terjadi ya. Jadi ini kan tadi gaya minimum P yang dibutuhkan yaitu berarti ya ini saat impending motion untuk semua permukaan ya. Baik permukaan baji ya maupun permukaan antara batu dengan lantai. Oke ya. Oke. Oke ya. Seperti ini. Oke, ini bisa dipahami ya. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya kita mulai kerjakan dari yang mana dulu nih kira-kira? Free body diagram baji atau free body diagram balok? Ayo, nih saya nanya nih. Balok, Pak. Balok ya? Pak. Oke. Kenapa balok? Karena balok yang tidak diketahuinya hanya dua, yaitu N2 dan N3. F2 dan F3 gimana Pak? Ya F2 dan F3 itu fungsi dari N2 dan N3 ya. Dan kita sudah dapatkan ininya apa? Kondisinya gitu ya. Yaitu F2 sama dengan 0,3 N2, F3 0,6 N3. Ya, jadi yang tidak diketahui hanya dua, yaitu N2 dan N3 ya. N2 dan N3. Nah, kita di sini kita punya sigma Fx dan sigma Fy saja, punya dua persamaan. Loh, tadi Bapak bilang balok bisa punya tiga persamaan. Iya, kita sebenarnya bisa punya tiga persamaan, tapi kalau dimensinya diketahui gitu. Di sini masalahnya baloknya nggak ngasih dimensi nih. Ya. Jadi nggak bisa kita pakai tuh sigma M sama dengan 0. Gitu, ya. Kita hanya bisa pakai sigma Fx dan sigma Fy sama dengan 0. Oke? Ngerti ya? Oke. Sekarang kita mulai dari sigma Fy dulu ya. Sigma Fy sama dengan 0. Ya. Ini kita perhatikan balok ya, free body diagram balok. Ya. Berarti apa nih? N3 dikurangi F2. F2 itu berapa? 0,3 N2 ya. Dikurangi 5 kilonewton. Ya. Seperti itu. Oke ya. Ini persamaan yang pertama nih kita dapat. Kita belum bisa selesaikan ya karena ada dua langsung. Ya. Nah, kemudian sigma Fx sama dengan 0. Ya. N2 dikurangi F3 ya. N2 dikurangi F3
di mana F3 sama dengan 0,6 N3 sama dengan 0. Alias N2 sama dengan 0,6 N3. Ya. Nah, ini yang persamaan kedua. Nah, di sini kita masukkan saja ya N2-nya nih. Persamaan 2 dimasukkan ke persamaan 1. Ya. Jadi kita panggil lagi persamaan 1. N3 dikurang 0,3 N2, N2-nya sama dengan 0,6 N3. Ya. Sama dengan 5 kilonewton. Oke ya? 0,3 kali 0,6, 0,18 ya. 0,18 berarti 0,82 ya. 0,82 N3 sama dengan 5 kilonewton. Sehingga kita dapat N3-nya berapa nih? Kalkulator. 6,09, Pak. Berapa? 6,09. 6,09 kilonewton ya? Iya. Tolong dicek ya yang lainnya kalau mudah-mudahan benar sih, insya Allah ya. Oke, baik. Kita udah dapat N3 berarti nanti N2-nya sama dengan 0,6 kali itu. Tolong dihitungin dong. Bisa dihitung? N2 sama dengan 0,6 dikali 6,09. 3,65, Pak. 3,65. Oke ya. Oke, kita sudah dapat N2. Oke. Nah, di sini setelah ini baru kita tengok free body diagram dari baji. Ya. Free body diagram dari baji. Karena sekarang N2 sudah kita ketahui. Sehingga di baji kita hanya tinggal 2 yang tidak diketahui, yaitu N1 dan P. Ya enggak? Kan N2-nya udah dapat. Ya tinggal N1 dan P yang tidak diketahui. Oke. Baik, sekarang ya ini saya inikan dulu deh. Ini kan ini 5 derajat ya. Aduh. Ini juga 5 derajat ya. Oke, ini 5 derajat nih maksudnya nih. Ini angkanya lebih gede nih. Oke lah. Oke ya. Sekarang kita hitung sigma fx sama dengan 0. Oke. Sigma fx sama dengan 0. Oke ya. Ada N1 di situ. Berarti N1 cos 5 ya. Itu 5-nya gede loh. N1 cos 5 derajat. Ya. Dikurang F1 sin 5 derajat. F1 sin 5 derajat tuh ini nih. Nih ke sini nih. Tuh ke kiri tuh ya. Jadi minus nih. Minus F1 sin 5 derajat. F1 itu kan 0,3 N1. Saya langsung aja ya. 0,3 N1 alias F1 ya. Sin 5 derajat. Oke. Bisa ikuti ya, ini ya. Dikurang N2 ya. Dikurang N2 ya. Di mana N2-nya udah diketahui ya. Dikurang. N2 itu 3,65 kilonewton. Oke, ya. Jadi berapa tuh? Dihitung deh coba. Cos 5 dikurang 0,3 kali sin 5 tuh. Berapa tuh? Ada yang... Jadi cos 5 derajat ya dikurangi 0,3 dikali
sin 5 derajat. 0,97 ya? Iya, Pak. Oke. Jadi 0,97 N1 sama dengan 3,65 kilonewton. Sehingga kita dapatkan N1-nya 3,76. berapa? 3,76. 3,76 ya kilonewton. Oke, ya kita dapat N1 sama 3,76 kilonewton. Nah, selanjutnya sigma Fy ya. Sama dengan 0 ya. Oke. Apa aja nih di sini? Ini adalah N1. N1 udah ya. N1 sin 5. N1 sin 5 itu yang ini. Ini yang saya gambar panah nih di sebelah kiri ini. Itu adalah N1 sin 5. N1-nya udah dapat ya, yaitu 3,76. 3,76 sin 5. Ya. Ditambah F1 cos 5. Ya, F1 cos 5. Ditambah F1 cos 5. F1 itu 0,3 dan N1 0,3 dikalikan 3,76. Ini F1 ya, 0,3 dikalikan 3,76 kilonewton dikalikan cos 5 derajat ya. Kemudian ditambah F2. F2 berapa tuh? F2 0,3 dikalikan N2. N2-nya 3,65 kilonewton. Oke. Oke ya, minus P sama dengan 0. Ya. Nah, jadi kita bisa dapat nih. P-nya berapa tuh? Ada yang saya nggak bawa kalkulator lagi. (3,76) dikalikan sin 5 ditambah 0,3 dikali 3,76 dikali cos 5 ditambah 0,3 dikali 3,65. Sama dengan 2,55 kilonewton. Dah dapat. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ini jawabannya udah benar deh. 2,55 kilonewton. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Udah jelas ya? Udah siap yang ngerjain PR ya? Dikumpulkan malam ini gitu ya, lewat kuliah ITB ACID. Nah, tolong kalau misalnya ada masalah ya nggak bisa, ya Anda langsung aja kirim via line ke saya gitu. Tapi kirimnya sebelum batas waktunya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada.
Udah bisa ujian dong ya. Ntar lagi. Oke. Kalau tidak ada, saya anggap ini sudah cukup jelas. Sekarang kita akan masuk ke contoh yang lain. Application of friction in machine, yaitu screw. Ya. Screw. Ya. Nah, di sini screws are used for fastening and for transmitting power or motion. In each case, the friction developed in the thread largely determines the action of the screw. Jadi ulir daya di sini sih dalam konteksnya sih ulir daya. Ya. Jadi biasanya penggunaannya apa ya? Ini contohnya ada yang bisa kasih tahu nggak? Contohnya yang ulir daya itu, yang sering kali kita gunakan untuk apa? Kalian tahu? Nggak ada? Untuk ini ya, dongkrak ya. Dongkrak ya diantaranya, ulir daya itu. Ya. Ya. Untuk dongkrak contohnya ini ulir daya. Ya. Oke, power screw itu istilahnya ya kalau itu. Nah ini contohnya. Ini ada gambar apa namanya ulir ya. Screw. Ya di sini ya anggaplah ini seperti untuk dongkrak ya katakanlah ya. Entah apalah. Nah di sini ada beban W ya, ada W. Kemudian ini adalah M ini adalah torsi yang diberikan untuk menaikkan si ulir ini. Ya, untuk menaikkan si ulir ini. Nah, ini sekarang kita tengok apa namanya. Jadi Anda bayangkan ya ketika ulir ini dia itu berputar ya. Kan di frame ini ada thread-nya nih. Ada thread-nya ya. Thread-nya. Jadi gesekannya itu ke sini nantinya. Ke thread-nya itu. Ya. Jadi ketika dia berputar, maka dia akan naik si bautnya ya. Ketika diputar counterclockwise, maka dia akan naik ke atas. Oke ya. Nah, kalau kita lihat lebih detail bagaimana ulir itu ya. Maka di sini ada thread nih di sini. Bidang miring. Ini sebenarnya konsep penggunaan bidang miring sebenarnya. Ya. Kalau Anda kemarin udah paham sekali ya dengan bidang miring, ya insya Allah ngerti lah ini. Ya. Thread-nya ini dipisahkan dengan jarak L, katakanlah seperti itu, L besar. Kemudian dia bidang miring ini membentuk sudut alfa. Istilahnya kalau di ulir itu pitch ya, sudut pitch. Ya. Sedangkan L-nya itu adalah pitch-nya. Pitch-nya berapa, sudut pitch-nya berapa. Gitu ya. Oke. Nah, alfa itu kan sudut kemiringan dari thread-nya itu. Ya. Nah, sekarang kita ingin mengkaitkan berapa antara M ya, dengan gaya gesek ya. Ya. Nah, di sini ada panah R. Panah R ini adalah resultan gaya gesek. Ya. Resultan antara gaya gesek dengan gaya normal maksud saya. Ya. Resultan antara gaya gesek dengan gaya normal. Sudutnya berapa? Nah, supaya dia bisa slide, ya, supaya ketika dia akan slide ya, katakanlah ini M ini ya diberikan sehingga dia cukup untuk memutar baut itu, gitu ya. Artinya kondisinya itu impending motion, ya, impending motion, ya. Nah di sini artinya gaya geseknya maksimum, resultan gaya geseknya, R-nya itu, resultan R-nya itu, bukan antara gaya gesek dengan normalnya, itu membentuk sudut pi. Membentuk sudut pi terhadap
sumbu normal dari bidang miring. Oke. Nah, sumbu normalnya mana nih? Sumbu normal bidang miring itu ini nih yang saya garis merah nih. Ini adalah sumbu normal bidang miring. Ya, sumbu normal bidang miring ini membentuk sudut alfa terhadap sumbu vertikal. Ya, jelas ya itu ya. Nah, jadi R-nya ini membentuk sudut pi ya terhadap apa namanya? Terhadap sumbu normal. Karena dia impending motion. Oke. Ya. Nah, R ini ya kalau kita proyeksikan dalam sumbu horizontal, ya, maka ini adalah proyeksi si R ya dalam sumbu horizontal, ya, yaitu ini adalah R sin alfa ditambah pi. Bisa ngikutin? Halo. Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, ini adalah R sin alfa tambah pi, yaitu sudut ini, sudut total ini, ya. Alfa ditambah pi. Oke ya? Nah, kalau kita apa ya? Tengok baut ini dari atas, kita tengok baut ini dari atas ya. Maka ini adalah R sin oke ya. Nah, dia punya jari-jari skru ini. Skru ini punya jari-jari sebesar R. Oke. Nah, makanya the moment of R about the vertical axis of screw is ya, R sin alfa plus pi dikalikan R kecil. Atau ditulisnya R besar kali R kecil kali sini. Sehingga total momennya, ini kan kalau ada berapa thread ya ditotalin ya itu semuanya. Gitu ya. Maka totalnya ini. Sigma R dikalikan R sin alfa plus pi. Karena itu makanya M sama dengan ini. R sin alfa plus pi dikalikan sigma R. Ini bisa diikuti nggak? Oke ya. Jadi Anda dapat hubungan berapa antara momen dengan gaya gesek. Dalam hal ini resultan antara gaya gesek dengan normalnya. R besar. Di mana R kecil ini adalah jari-jari dari si bautnya, si ulirnya. R ini jari-jari ulir, sedangkan R ini ada ini, resultan antara gaya gesek dan gaya normal. Oke ya, jadi ini adalah momen yang dibutuhkan untuk memutar, ya memutar. Kemudian kalau kita tengok sigma Fy sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, maka W sama dengan ini. Nih, tengok yang sigma Fy. Sigma Fy sama dengan 0. Jadi ininya jadi yang ini nih, komponen yang ini. Bisa ikuti ya, di mana ini adalah R cos alpha plus ya. Oke ya. Ya, R cos alpha plus. Nah, combining the expression of for M and Y, kan tadi kita dapat M itu
sama dengan ya. Kan M-nya ini. Nah, ketika kita kombinasikan, maka kita akan dapatkan M sama dengan W dikalikan R tangent alpha plus pi. Pembuktiannya gimana ya? Pembuktiannya ini aja, masukin aja ya. Di sini kan M, ya ini M sama dengan W-nya sama dengan cos. Ini W ya. Ini adalah W dikalikan R. Tangen. Tangen itu kan sin. Ya. Maka kita dapatkan seperti ini. Ya, sama ya. Benar ya, bisa dibuktikan ya. Jadi artinya apa? Artinya momen yang dibutuhkan untuk menaikkan ulir daya itu besarnya adalah gaya berat ya terhadap ulir daya itu dikalikan jari-jari dari ulir itu dikalikan tangen apa namanya? Alpha plus pi. Bisa dipahami? Bisa ya? Saya. Nah, alpha plus pi itu gimana sih? Nah, ini kalau kita apa? Nah, ini kira-kira gitu nih. Ya, ini to raise the load ya, to raise the load untuk menaikkan si ulir dayanya itu, ya. Ya. Nah, ini adalah thread-nya, ulirnya kalau di apa istilahnya ya? Dilepas gitu. Menjadi satu bidang miring ya. Ya, untuk satu keliling, untuk satu keliling. Ya, dia itu 2 PR. Ya. Nah, ini alfanya adalah sudut pitch-nya. Gitu. Oke. Oke ya, bisa dipahami ya ini ya. Ini gambarnya seperti ini kira-kira. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kita ingin menurunkan apa namanya si anunya apa si ulirnya, maka ini arahnya jadi kebalikannya nih seperti ini. Maka R-nya pun arahnya kebalikannya. Ya, dia kebalikan dari yang sebelah kiri. Nah, to lower the load, maka ininya apa namanya? Sudutnya ini ya, pi-nya di sini antara normal dengan R. Di mana di sini syaratnya adalah atau alfanya itu lebih kecil dari pi. Alfanya lebih kecil dari pi. Nggak boleh lebih besar atau sama dengan. Jadi harus alfa lebih kecil dari pi. Kalau kondisinya alfanya itu lebih besar dari pi, maka yang bawahnya Anda lihat di sini. Kalau alfanya lebih besar dari pi, maka arah R-nya itu tetap ke arah kiri resultannya itu gitu. Jadi kalau misalnya ini alfanya lebih besar dari pi, maka resultannya seperti ini. Tapi kalau misalnya alfanya lebih kecil dari pi, maka resultannya arahnya tetap ke kanan. Ke arah ke kanan begitu ya. Jadi sehingga kalau ketika alfanya lebih besar dari pi, maka justru untuk mencegah apa ulirnya itu turun ya, ulirnya itu turun, maka harus dikasih gaya ke kanan. Nah, artinya ini nggak self locking gitu.
Ini nggak self-locking. Gitu. Ya. Jadi di sini self-locking itu terjadi antara dua kondisi ini. Self-locking terjadi. Ya, dan itu syaratnya adalah alfanya harus lebih kecil dari pi. Kira-kira seperti itu. Ya. Misalnya gini, ini Anda untuk to raise the load, ya, untuk mengangkat ulirnya ya, ke atas. Ya. Maka Anda memberikan momen sehingga seolah di sini seolah ada gaya P ke kanan, begitu ya. Kan momennya counterclockwise ya. Ya, seperti itu. Nah, ini kan nanti ulirnya akan naik ke atas. Nah, kondisi self-locking itu akan terpenuhi apabila misalnya momennya ini kita lepas, alias nanti P-nya ini sama dengan 0, M-nya sama dengan 0, atau P-nya sama dengan 0, alias tidak ada gaya di sini. Gitu. Tapi dia ini tidak turun. Gitu. Artinya apa? Artinya nantinya gaya W dengan R-nya ini harus kolinier. Ya, harus kolinier. Nah, kolinier itu syaratnya akan terjadi apabila alfanya itu lebih kecil dari pi. Artinya sudut bidang miringnya itu, sudut bidang miring si thread-nya ini ya, sudut bidang miring thread-nya ini harus lebih kecil dari sudut koefisien gesek statis pi. Gitu. Ya. Kalau misalnya alfanya lebih besar dari pi, maka itu kondisi self-locking tidak akan terjadi. Maka dia akan, ketika M-nya itu dilepas, momennya itu dilepas, maka dia akan turun lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini konsepnya dulu nih, konsep untuk screw. Silakan, kalau mau ada yang mau ditanyakan. Jelas? Gimana nih, abstain ya? Cukup jelas, Pak. Cukup ya. Oke, good. Kalau ada yang belum jelas silakan. Mau ditanyakan silakan. Ya, jadi ini yang pentingnya di sini nih kalau untuk ulir daya ya. Jadi self-locking itu akan terjadi apabila sudut kemiringan si thread ulirnya itu lebih kecil dari sudut koefisien gesek statis. Maka dia akan self-locking. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan dongkrak dengan ulir ya, seperti itu ya. Maka ketika misalnya kita sudah nggak muter lagi ya, untuk ngedongkrak diputer kan ya. Ketika itu kita sudah nggak muter lagi, ketika kita udah lepas ya, maka ya dongkrak kan harus self-locking ya, dia nggak boleh turun gitu. Ya, nah itu akan terpenuhi, self-locking itu akan terpenuhi apabila sudut dari bidang miring si thread-nya itu, dari ulir itu, lebih kecil dari sudut koefisien gesek statis. Ya, gitu. Sedangkan kalau untuk yang baji, ya, mana tuh tadi tuh baji tuh? Ini baji nih, ini kok hilang ya? Nih. Baji, ya untuk yang baji, self-locking itu terjadi apabila ini alfanya itu alfa lebih kecil sama dengan 2 pi. Ini untuk baji. Supaya bajinya self-locking. Kalau untuk screw, syaratnya self-locking adalah alfa lebih kecil dari pi. Ya, yang ini. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Oke, nanti ini apa namanya?
ujiannya, PR-nya ya. Ini PR-nya nih nanti. Loh, kok begini? Oke. Ini PR-nya. Anda kumpul, ada 2 soal ya. Ada 2 soal. Ini baji. Dua-duanya baji ya. Saya nggak ngasih soal screw. Rasanya nggak sempat. Ya, mungkin baji aja. Ya. Jadi nanti untuk ujian akhir, kemungkinan friksinya sampai baji ya. Kemungkinan itu soalnya itu sampai baji ya, bahasan. Oke ya. Permisi Pak, permisi Pak, mau tanya, kalau untuk ujian akhirnya itu nggak friksi doang kan Pak, masih ada materi sebelumnya atau gimana ya Pak? Iya. Kalau untuk ujian akhir bahannya semuanya. Oh semuanya, oke Pak. Sampai friksi. Sampai friksi. Ya kalau kita lihat dari contoh-contoh soal sebelumnya ya biasanya tentang struktur tuh ada tuh gaya dalam, diagram gaya dalam itu diinikan lagi. Plus sama friksi. Oke ya. Oke, ini untuk soal Anda nih, soal PR Anda nih. Ditanyakan the minimum applied force P required to move wedge A to the right. The spring is compressed a distance of 175 mm. Neglect the weight of A and B. The coefficient of static friction for all contacting surfaces is μs equal to 0.35. Ya. Jadi baik yang di jadi baik yang di sini, kok nggak mau ya? Jadi baik yang di sini, waduh kok hitam sih? Oh ada annotation di sini. Oh, aduh dari tadi kayak ini munculnya di sini. Ampun deh. Nah nih, baik yang di sini maupun di sini ya, itu koefisien geseknya 0,63 ya, 0,63. Beratnya diabaikan. Nah, cuman nih ada pegas ya di sini. Dan pegasnya itu terkompresi 175. Nah, kan K-nya udah diketahui ya. Jadi Anda tahu gaya pegas, oke? Jadi di sini ada gaya pegas di sini. Gaya pegas. Ya. Kalau sebelumnya kan contoh soal yang sebelumnya kan ada W ya. Kalau di contoh soal sebelumnya nih W. Cuman ini diganti dengan gaya pegas. Itu aja lah gampang ya. Bisa ya harusnya Anda ya? Bisa ya? Maksa nih. Bisa. Oke. Oke, sekarang yang bawah. Nah, yang bawah ini. The 3 stone blocks have weight of, ini berat A-nya 600 pound, B-nya 150, dan C-nya 500 ya, 500 pound. Determine the smallest horizontal force P that must be applied to block C in order to move this block. The coefficient of static friction between the blocks is μs-nya 0,3, kemudian between the floor and each block 0,5. Jadi yang ini 0,5 koefisien geseknya. Ya. Sedangkan yang ini sama ini ya, itu 0,3. Oke. Nah ini kan pertanyaannya berapa nilai P terkecil sehingga ini bisa bergeser nih, yang C-nya bergeser. Ya. Nah ini ada 2 kemungkinan, ya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama
mereka ini bersama-sama bergeser. Gitu. Ya asumsi gaya geseknya memenuhi. Nah, tapi sepertinya ini bukan itu kasusnya ya. Kalau itu terlalu gampang. Nah, kemungkinan kedua itu adalah A-nya tetap, ya A-nya tetap, si B-nya yang keangkat. Ya. Ini C, ini B, ini A. Nah, gitu kondisinya, ya. Nah, ini silakan hitung, ya. Ini berapa gaya yang dibutuhkan, gaya minimum yang dibutuhkan. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Udah jam 3 nih, bentar lagi. Ada? Bisa ya, kerjakan PR ya. Ini paling lambat jam 22 ya, jam 10 malam ini. Silakan ada. Pak, file di-send ke grup kan, Pak? Iya, nanti saya share ke grup. Oke, baik, Pak. Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kuliah kita akhir sampai sini ya. Ya, Pak. Halo? Kuliah kita sampai di sini ya, kalau begitu ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Pak. Terima kasih Makasih, atas perhatiannya. Semoga Anda bisa capaian pembelajarannya bisa tercapai, begitu ya. Tujuan Amin. pembelajarannya bisa tercapai, ujiannya nilainya bagus, dapat A semua, gitu ya. Amin. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin, begitu ya. Ya, Pak. Ya, sampai ketemu lagi semester depan, begitu ya. Mudah-mudahan kondisinya pandeminya sudah berakhir ya, harapannya seperti itu. Jadi supaya perkuliahan bisa berjalan normal, begitu ya. Oke, jaga kondisi semuanya ya, baik-baik, yang sehat, begitu. Ya, yang penting yang lebih prioritas kesehatan kita dulu, begitu ya. Ya mudah-mudahan nantinya ya semuanya jadi lebih baik ya di semester depan. Oke, sampai di sini saya akhiri gitu ya kuliah saya. Nanti mungkin saya akan ya kalau sempat ya saya akan buat satu video lagi terkait pembahasan soal-soal untuk gesek ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tiba. Ya.